Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Fatimah selaku moderator pada presentasi kelompok 1 kelas 12 B1. Di sini saya dan rekan-rekan saya ada Alia Nurunisa, Muhammad Wisnu, Salma Aulia Kirani, Yanisa Maulidiani, dan Yulita Nurlatifah akan mempresentasikan laporan kegiatan pengamatan terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin pada masa prenatal. Untuk itu, yuk disimak videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Aulia Kirana. Saya di sini akan membacakan latar belakang mengenai masa prenatal. Masa prenatal adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi, yaitu ketika ovum wanita dibuahi oleh sperma laki-laki sampai dengan waktu kelahiran seorang individu. Pada periode ini terjadi perkembangan yang relatif singkat. Namun, pada periode inilah terjadi perkembangan yang sangat cepat dalam diri individu. Masa prenatal merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan awal dalam kehidupan manusia. Pada masa prenatal, kondisi janin dalam kandungan sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan hidupnya, yakni seberapa jauh ibunya memiliki taraf kesehatan, kebiasaan, dan perilaku yang baik atau tidak. Hal ini penting untuk diperhatikan karena akan terpengaruh pada perkembangan janin dan berpengaruh pula pada tahap-tahap perkembangan emosi dan intelektualnya. Yang kedua, ada tujuan dan manfaat laporan, yaitu yang berisi tujuan penulisan. 1. Mendapatkan informasi ilmiah tentang pertumbuhan dan perkembangan janin pada masa prenatal dengan melakukan wawancara langsung. 2. Menjadikan laporan penelitian ini sebagai perbandingan pada laporan penelitian berikutnya. 3. Mengetahui fakta yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan janin pada masa prenatal, khususnya pada sensorik, motorik, dan emosional janinnya. 4. Mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin selama masa prenatal. Adapun manfaat laporan, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai pertumbuhan dan pertumbuhan janin pada masa prenatal. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Wisnu. Waktu dan tempat hari Jumat tanggal 5 September 2025, waktu jam 10 pagi, tempat rumah narasumber PTN Maya Kasri, Kampung Pasir Kalapa, Desa Maya, Kecamatan Cibober. Profil narasumber, nama narasumber Ibu Sari, alamat Kampung Pasir Kalapa, Desa Maya, Kecamatan Cibober. Usia 35 tahun, usia kehamilan 3 bulan, jenis kelamin perempuan, agama Islam. Hasil observasi dan wawancara. Hasil observasi ini kami laksanakan kepada narasumber yang bernama Ibu Sari. Kandungannya baru 3 bulan, akan tetapi narasumber telah mengalami kehamilan sebelumnya. Maka narasumber menjawab pertanyaan dari yang dirasakan pada masa kehamilan sebelumnya. Meskipun begitu, usia kandungan narasumber yang sekarang tetap menjadi tujuan utama observasi. Observasi wawancara terhadap janin yang dikandung. Nomor 1. Pertanyaannya, pada masa kehamilan ke-3 sampai ke-4 bulan, apakah ibu merasakan gejala muntah-muntah? Apakah muntahnya ringan, sedang, apa berat? Jawaban iya, untuk muntah-muntahnya itu dimulai dari ringan sampai berat. Pernyataan nomor 2. Pertanyaannya, sebagai awal dari janin sudah mulai bergerak berputar-putar dalam kandungan, tepatnya pada trimester kedua atau 4 bulan sampai 6 bulan, apakah ibu merasakan gerakan tersebut? Jika mengalami, tepat pada usia kandungan ke berapa? Jawaban iya, saya merasakan gerakan janin pada usia kandungan ke 5 bulan. Pernyataan nomor 3. Pertanyaannya, apakah ibu pernah mengelus-elus perut ibu dan janin yang ada di dalam rahim ibu memberikan suatu reaksi berupa tendangan atau ada reaksi lainnya? Jawabannya ya, saya pernah mengelus-elus perut saya dan reaksi berupa tendangan kecil sekali di dalam perut dan hanya ada tendangan saja. Pernyataan keempat. Pertanyaannya, pada kandungan
ke-5 sampai 7, apakah ibu merasakan tendangan ataupun pukulan dari dalam janin ibu? Terutama saat ibu mengelus-elus perut ibu sambil berbicara. Apakah tendangan atau pukulan itu semakin kuat? Jika iya, dari bulan ke berapa sampai berapa? Jawaban: ya, saya merasakan tendangan itu pada bulan ke-5 sampai ke-6 kira-kira. Apalagi sambil berbicara, tendangan semakin terasa kuat. Iya betul, semakin kuat, terutama pada bulan ke-5, 6, dan 7. Sementara pada bulan ke-8, bukan lagi merasakan tendangan, melainkan dorongan atau geseran janin karena sudah membesar sehingga ruangannya semakin sempit. Pernyataan nomor 5. Pertanyaannya, apakah ibu mengetahui dan merasakan bahwa pada bulan ke-7 dan ke-8 ini mengalami kenaikan berat badan yang cukup pesat atau signifikan? Jawabannya, iya, karena tubuh butuh asupan makanan sehingga berat badan naik. Pernyataan ke-6. Pertanyaannya, apakah ibu mengetahui bahwa janin yang ada di dalam kandungan ibunya sudah pindah posisi, yaitu kepala di bawah sebagai posisi lahir, dan bulan berapa saja ibu mengetahui bahwa janin tersebut sudah mau pindah posisi siap lahir? Jawabannya, iya, saya mengetahuinya pada bulan ke-7 hingga ke-8 melalui USG. Untuk analisis dan pembahasan dari hasil kegiatan wawancara kami, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi baik faktor internal maupun faktor eksternal. Di antaranya yaitu faktor internal. 1. Genetik atau keturunan. Sifat bawaan dari orang tua termasuk potensi kecerdasan, warna kulit, bentuk tubuh, dan resiko penyakit turunan dapat mempengaruhi janin. 2. Kondisi kesehatan ibu. Misalnya, ibu punya anemia, diabetes, hipertensi, atau penyakit menular bisa memengaruhi janin. 3. Usia ibu. Ibu terlalu muda, kurang dari 20 tahun, atau terlalu tua, lebih dari 35 tahun, punya risiko lebih tinggi pada kehamilan. 4. Nutrisi ibu. Kecukupan zat gizi, protein, zat besi, asam folat, kalsium, vitamin sangat penting untuk tumbuh kembang janin. 5. Hormon. Keseimbangan hormon selama kehamilan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organ janin. Faktor eksternal. 1. Lingkungan fisik. Paparan radiasi, zat kimia berbahaya, atau obat-obatan tertentu bisa mempengaruhi perkembangan janin. 2. Kebiasaan ibu seperti merokok, konsumsi alkohol, obat terlarang, atau kafein berlebihan dapat menghambat pertumbuhan janin. 3. Stres psikologis. Tekanan mental berlebihan pada ibu bisa mengganggu perkembangan janin lewat perubahan hormon stres atau kortisol. 4. Lingkungan sosial seperti dukungan keluarga, kondisi ekonomi, hingga budaya dapat mempengaruhi pola makan dan perawatan ibu hamil sehingga akan mempengaruhi janin yang ada di dalam kandungannya. Nah, pada tujuan laporan kegiatan ini yaitu untuk mengetahui perkembangan sensorik, motorik, dan emosional dari janin tersebut. Dan dari hasil kegiatan wawancara kami dapat disimpulkan bahwasannya perkembangan sensorik janin itu berkembang dengan baik, di mana pada wawancara nomor 2 dan 3 jawaban dari narasumber sesuai dengan pernyataan yang ada dan sesuai dengan apa yang kami harapkan. Untuk perkembangan motoriknya belum diketahui karena usia kehamilan narasumber masih 3 bulan, tetapi sebelumnya pernah mengalami hamil juga. Adapun hasil observasi kami dari internet untuk perkembangan motoriknya, pada beberapa minggu pertama kehamilan, pola motorik yang paling umum adalah kaget spontan, gerakan umum, gerakan terisolasi, dan kedutan.
Pada minggu ke-13, aktivitas motorik janin dapat mencakup gerakan rahang, menelan, menguap, dan kontak tangan atau wajah, tangan sampai wajah. Kemudian pada perkembangan emosionalnya, pada perkembangan emosional janin dipengaruhi oleh kondisi emosi ibu, di mana stres dan emosi negatif ibu dapat memicu peningkatan hormon stres pada janin, mempengaruhi sistem saraf, dan berpotensi menyebabkan berat badan lahir rendah serta masalah perilaku setelah lahir. Sementara kebahagiaan ibu melepaskan hormon seperti oksitosin yang menciptakan rasa nyaman pada janin. Oleh karena itu, sangat penting bagi ibu untuk mengelola emosi dan mencari dukung agar dapat menciptakan lingkungan emosional yang sehat dan stabil bagi janin. Nah, itulah dia presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.